warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tasya dari Prodi Pendidikan Matematika akan memaparkan materi mengenai teori graf. Sejarah teori graf. Teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara objek-objek yang terhubung dalam suatu struktur yang disebut graf. Graf terdiri dari simpul-simpul atau titik-titik yang terhubung oleh garis-garis yang disebut sisi atau busur. Teori graf berkembang dari usaha untuk memecahkan masalah jembatan Königsberg pada abad ke-18 yang dikenal sebagai salah satu masalah awal dalam teori graf. Salah satu konsep penting dalam teori graf adalah graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki sisi yang berulang dan tidak memiliki sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri, di mana graf ini sering digunakan sebagai dasar untuk mempelajari konsep graf lainnya. Pada tahun 1847, matematikawan Prancis bernama Augustin-Louis Cauchy memperkenalkan teorema pertama dalam teori graf. Teorema ini menyatakan bahwa dalam graf yang terhubung, jumlah sisi yang keluar dari sebuah simpul harus sama dengan jumlah sisi yang masuk ke simpul tersebut. Adapun definisi teori graf, di mana di sini teori graf adalah sebuah cabang dalam matematika yang mempelajari objek matematika yang disebut graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan kumpulan objek yang saling terhubung atau berhubungan. Objek-objek ini dapat berupa entitas abstrak seperti jaringan komputer, jaringan sosial, jalan raya, atau konsep matematika lainnya. Secara formal, graf terdiri dari himpunan simpul atau not yang mewakili objek-objek dan himpunan sisi atau edge yang mewakili hubungan antara objek-objek tersebut. Sisi dapat memiliki arah disebut graf berarah atau tidak memiliki arah disebut graf tak berarah. Graf juga dapat memiliki bobot pada setiap sisi yang menunjukkan atribut atau nilai yang terkait dengan hubungan tersebut. Selain konsep dasar, teori graf juga mempelajari berbagai algoritma dan teknik untuk menganalisis dan memanipulasi graf. Nah, adapun jenis-jenis teori graf. Ada dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Di mana di sini graf sederhana juga dikenal sebagai simple graph dalam bahasa Inggris. Adalah struktur matematika yang terdiri dari sejumlah simpul atau nodes yang terhubung oleh tepi atau edge. Dalam graf sederhana, setiap tepi hanya menghubungkan dua simpul tanpa mengizinkan adanya tepi ganda atau loop pada satu simpul yang sama. Nah, adapun graf tak sederhana, di mana di sini graf tak sederhana juga dikenal sebagai unsimple graph, adalah graf yang tidak memiliki tepi atau simpul yang menghubungkan simpul yang sama. Dalam graf tak sederhana, setiap tepi hanya dapat menghubungkan dua simpul yang berbeda dan tidak ada loop atau tepi ganda antara simpul yang sama. Nah, adapun contoh graf sederhana, di mana gambar di bawah ini adalah representasi graf sederhana. Berapa jumlah simpul node dan jumlah sisi atau edge pada graf ini? Dapat dilihat jumlah simpul node sama dengan 5, yaitu A, B, C, dan E. Dan jumlah sisi atau edge ada 6, yaitu AB, AC, BC, BD, BE, dan CD. Di mana di sini graf di atas memiliki 5 simpul, yaitu A, B, C, dan E. Simpul-simpul ini digambarkan sebagai titik dalam graf. Graf juga memiliki 6 sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Misalnya, sisi AB menghubungkan simpul A dan B. Sisi AC menghubungkan simpul A dan C, dan seterusnya. Nah, adapun contoh graf tak sederhana. Diberikan graf berikut. Tuliskan representasi graf tersebut dalam bentuk daftar ketetanggaan. Di mana di sini graf di atas terdiri dari beberapa simpul atau node yang dihubungkan oleh beberapa sisi atau edge. Di mana untuk menyajikan graf dalam bentuk daftar ketetanggaan, kita perlu mencatat tetangga-tetangga setiap simpul, di mana daftar ketetanggaan untuk graf di atas adalah A sama dengan B, C, B sama dengan A, C, D, E, C sama dengan A, B, E, D sama dengan B, E sama dengan B, C, D, F, F sama dengan E.
Nah, dalam daftar ketetanggaan, setiap simpul diikuti oleh daftar simpul-simpul ketetanggaannya. Misalnya, pada simpul A, tetangganya adalah B dan C, sehingga kita mencatat A sama dengan B, C. Nah, di mana di sini proses ini diulang untuk setiap simpul pada graf sehingga semuanya tetangga dicatat. Graf di atas merupakan graf tak sederhana karena terdapat beberapa sisi yang menghubungkan simpul-simpul yang sama. Misalnya, simpul B terhubung dengan simpul A dan C melalui dua sisi yang berbeda. Nah, adapun berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Di mana di sini graf tak berarah atau sering disebut juga sebagai undirected graph adalah jenis struktur data yang terdiri dari himpunan simpul atau node yang terhubung oleh himpunan sisi atau edge, di mana perbedaan utama antara graf tak berarah dan graf berarah atau directed graph adalah bahwa pada graf tak berarah hubungan antara dua simpul atau saling simetris. Artinya, jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka simpul B juga terhubung dengan simpul A. Dalam graf tak berarah, setiap simpul umumnya mewakili entitas atau objek, sedangkan sisi atau edge mewakili relasi atau hubungan antara dua entitas tersebut. Contohnya, dalam graf sosial media, setiap simpul dapat mewakili pengguna dan sisi menghubungkan pengguna A dengan pengguna B jika mereka saling berteman. Adapun graf berarah, di mana di sini graf berarah juga dikenal sebagai directed graph atau diagraf, adalah tipe graf yang memiliki himpunan simpul atau nodes yang terhubung oleh busur atau edge yang mewakili arah. Setiap busur dalam graf berarah memiliki arah yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara dua simpul, di mana dalam graf berarah busur mengarah dari simpul awal atau asal ke simpul tujuan atau tujuan. Dalam graf berarah, setiap simpul dapat memiliki derajat masuk atau in degree dan derajat keluar atau out degree yang menggambarkan jumlah busur yang masuk atau keluar dari simpul tersebut. Derajat masuk adalah jumlah busur yang mengarah ke simpul tersebut, sementara derajat keluar adalah jumlah busur yang keluar dari simpul tersebut. Nah, adapun contoh graf tak berarah, di mana diberikan graf tak berarah G dengan himpunan simpul V sama dengan A, B, C, dan E, dan himpunan sisi E sama dengan A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, A. Di mana gambarkan graf G dan hitung jumlah simpul dan jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggambarkan graf G berdasarkan himpunan simpul V dan himpunan sisi E yang diberikan, di mana graf G dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar graf G di atas, kita dapat menghitung jumlah simpul dan jumlah sisi pada graf tersebut, di mana jumlah simpul pada graf G adalah 5, yaitu A, B, C, dan E. Jumlah sisi pada graf G adalah 5, yaitu A, B, B, C, C, D, D, F, dan E, A. Jadi jumlah simpul pada graf G adalah 5 dan jumlah sisi pada graf G adalah 5. Adapun contoh graf berarah, di mana di sini diberikan graf berarah G dengan simpul V sama dengan A, B, C, D, dan E, dan himpunan busur E sama dengan A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, A. Nah, gambarlah graf G dan tentukan himpunan tetangga untuk setiap simpul. Nah, di mana di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggambarkan graf G terlebih dahulu. Graf G memiliki simpul-simpul A, B, C, dan E, serta busur atau tepi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Nah, berikut adalah representasi graf G dalam bentuk diagram. Dapat kita lihat pada slide. Setelah kita menggambarkan graf G, kita dapat menentukan himpunan tetangga atau simpul-simpul terhubung. Untuk setiap simpul, berikut adalah himpunan tetangga untuk setiap simpul. Adapun tetangga simpul A yaitu B, tetangga simpul B yaitu C,
tetangga simpul C yaitu D, tetangga simpul D yaitu E, dan tetangga simpul E sama dengan A. Di mana dengan demikian himpunan tetangga untuk setiap simpul adalah tetangga A sama dengan B, tetangga B sama dengan C, tetangga C sama dengan D, tetangga D sama dengan E, dan tetangga E sama dengan A. Nah, adapun operasi teori graf, di mana yang pertama yaitu operasi gabungan dalam teori graf, merupakan operasi yang menggabungkan dua graf menjadi satu graf baru, di mana operasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung pada jenis graf yang digunakan. Jika kedua graf yang akan digunakan adalah graf tak berarah, maka hasil operasi dari kedua graf digabungkan dan semua sisi-sisi dari kedua graf yang digabungkan. Hasilnya adalah graf baru yang memiliki simpul-simpul dan sisi-sisi dari kedua graf yang digabungkan. Namun, jika kedua graf yang akan digabungkan adalah graf berarah, hasil operasi gabungan akan menghasilkan graf berarah baru. Pada operasi ini, simpul-simpul dari kedua graf digabungkan seperti pada graf tak berarah. Namun, sisi-sisi dari kedua graf tetap mempertahankan arahnya, di mana hasilnya adalah graf baru yang memiliki simpul-simpul dari kedua graf dan sisi-sisi yang mempertahankan arahnya. Adapun operasi gabungan graf dapat bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti pemodelan jaringan, optimasi, dan analisis sosial. Dengan menggabungkan graf-graf yang ada, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih lengkap tentang hubungan dan pola yang ada di dalamnya. Adapun operasi teori graf yang kedua yaitu operasi irisan dari graf adalah salah satu operasi dasar dalam teori graf yang dilakukan untuk memeriksa keterhubungan antara dua himpunan simpul dalam suatu graf, di mana operasi ini melibatkan pemotongan graf menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu irisan dan komplementer irisan. Untuk menjelaskan operasi ini, mari kita asumsikan kita memiliki dua graf, yaitu graf A dan graf B. Operasi irisan dari graf A dan graf B menghasilkan graf baru yang terdiri dari simpul-simpul yang ada dalam kedua graf tersebut dan sisi-sisi yang terdapat di antara simpul-simpul tersebut, di mana secara formal operasi irisan dari graf A dan graf B dinyatakan sebagai A irisan B, di mana A adalah himpunan simpul-simpul dari graf A dan B adalah himpunan simpul-simpul dari graf B. Hasil dari operasi ini adalah graf baru yang terdiri dari simpul-simpul yang ada di dalam A dan B, serta sisi-sisi yang terdapat di antara simpul-simpul tersebut. Operasi irisan dari graf sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti analisis jaringan sosial, optimasi rute, pemodelan sistem, dan banyak lagi. Dengan menggunakan operasi ini, kita dapat memperoleh informasi tentang keterhubungan antara simpul-simpul yang terlibat dalam dua graf yang berbeda. Nah, adapun operasi teori graf yang ketiga yaitu graf komplement, di mana representasi graf dari sebuah graf yang dibentuk dengan menukar semua tepi atau edge pada graf asli dengan simpul atau node baru. Dalam graf komplement, simpul-simpul yang ada dalam graf asli menjadi tepi yang saling terhubung di dalam graf komplement, dan sebaliknya, setiap tepi pada graf asli menjadi simpul baru di graf komplement. Dalam graf komplement tidak ada tepi yang terhubung langsung antara dua simpul yang sebelumnya terhubung dalam graf asli. Dalam kata lain, jika dua simpul pada graf asli terhubung oleh sebuah tepi, maka dalam graf komplement mereka tidak saling terhubung dan sebaliknya. Graf komplement biasanya digunakan dalam teori graf dan matematika diskrit untuk mengkaji hubungan antara graf asli dan graf yang merupakan komplementnya. Mereka dapat memberikan wawasan baru tentang sifat dan struktur dari graf tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai teori graf. Mohon maaf jika ada kekurangan. Adapun sedikit pepatah dari Kiai Haji Dewantara, yaitu Ingarsa Sumtulada ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Ki Haja Dewantara. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.